Kita awali informasi siang hari ini dari eksekusi sebuah warung mie di kawasan Ujung Gurun, Kota Padang berlangsung ricuh. Pemilik warung menolak untuk digusur hingga diamankan pihak kepolisian. Pemilik sebuah warung mie di kawasan Ujung Gurun, Kota Padang, Sumatera Barat diamankan polisi karena menolak untuk digusur. Pemilik warung mie Mbah yang bernama Suratman ini tidak terima warungnya digusur petugas setelah dinyatakan kalah di Pengadilan Negeri Padang dari Amri Marsun. Atas keputusan PN Padang, Suratman harus meninggalkan tanah seluas 8 kali 4 meter itu, tempat ia berjualan selama 30 tahun. Hubungannya cuma hubungan baik aja dahulunya, bukan penyewa, bukan pembeli. Cuma mereka ini hubungan baik, disuruh tinggal di sini sudah sekian tahun yang lewat oleh orang tuanya dulu, dan muncullah gugatan dalam hal ini. Meski mendapat penolakan, proses eksekusi tetap berlanjut dengan pengawalan dari pihak kepolisian Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Evakuasi bocah korban tewas yang diterkam buaya di Desa Muara Bangalon, Kutai Timur berlangsung dramatis. Petugas harus membelah perut buaya tersebut untuk mengeluarkan jasad sang bocah. Seorang bocah laki-laki usia 8 tahun tewas diterkam buaya di Desa Muara Bangalon, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sehari usai kejadian, tim SAR menangkap buaya itu di Sungai Tempakul dan mengeluarkan jasad korban yang masih utuh dari dalam perut buaya. Korban diterkam buaya saat sedang memancing bersama adik dan ayahnya. Pada saat korban berenang, buaya langsung menerkam korban dan membawa tubuhnya ke dalam sungai. Korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan ditemukan kurang lebih sekitar 10 meter dari TKP dan dievakuasi dari perut buaya setelah buayanya ditangkap. Atas permintaan keluarga, korban kemudian langsung dibawa ke rumah duka untuk proses pemakaman. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Fuji Mustopan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, gempar dengan penemuan bangkai mobil dan tengkorak manusia di dalam parit kanal. Diduga tulang manusia tersebut merupakan korban kecelakaan tunggal. Sebuah bangkai mobil bak terbuka ditemukan di dalam parit sedalam 3 meter di kawasan perusahaan PT WKS, Desa Pematang Rahim, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Saat proses evakuasi, petugas juga menemukan tulang manusia yang masih utuh di dalam mobil ini. Diduga tulang manusia di dalam mobil merupakan korban kecelakaan tunggal. Penemuan ini berawal dari pembersihan parit kanal PT WKS untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Tersebut yaitu pickup warna putih Toyota Kijang. Kemudian kita angkat ke atas karena di dalamnya banyak lumpur. Kemudian kita bersihkan dengan menggunakan semprotan air. Ditemukanlah ada beberapa tulang belulang manusia yang saat ini sudah kami kirim ke forensik. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan mengimbau pada keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya agar dapat menghubungi Polres Tanjung Jabung Timur. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Henry Rosta, iNews melaporkan. Denpom 35 Siliwangi menangkap seorang wanita yang viral di media sosial karena memamerkan plat nomor kendaraan milik TNI. Meski telah meminta maaf, kasus tersebut tetap dilanjutkan dan ditangani Satreskrim Mapolres Bandung. Mobil saya ya, dari platnya aja Anda sudah bisa tahu dong suami saya itu siapa. Seorang wanita viral di media sosial setelah memamerkan nomor kendaraan TNI yang terpasang di mobil pribadinya. Akibat ulahnya, wanita berinisial R ini akhirnya ditangkap personil Denpom 35 Siliwangi di kediamannya di kawasan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Atas perbuatannya, ia pun meminta maaf dan mengakui bahwa plat nomor TNI yang terpasang di kendaraan pribadinya adalah palsu. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Indonesia, pada jajaran Kesatuan TNI, dan semua yang berkaitan. Saya minta maaf dan saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Meski telah meminta maaf, proses hukum terus berlanjut. Pihak TNI melimpahkan kasus ini ke Satreskrim Polrestabes Bandung karena dianggap telah menyalahgunakan tanda nomor kendaraan milik TNI. Menyalahgunakan tanda nomor kendaraan
milik TNI yang tidak pada peruntukannya, yang digunakan oleh seorang perempuan dengan inisial R, tidak pada tempatnya. Polisi telah menyita mobil pelaku untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan muncikari artis Robby Abbas kembali ditangkap polisi. Robby ditangkap bukan kasus muncikari, melainkan atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Penyidik kepolisian daerah Metro Jaya kembali menangkap ex-muncikari artis Robby Abbas. Namun kali ini Robby ditangkap karena penyalahgunaan narkoba. Robby Abbas ditangkap di kamar hotel di Palmerah pada Kamis jam 11 malam. Robby tertangkap dan diperkuat hasil tes urin yang positif amfetamin atau sabu. Namun tidak menemukan barang bukti lainnya. Pada Januari 2019 silam, nama Robby Abbas ramai diperbincangkan masyarakat karena pengakuannya menjadi muncikari para artis. Robby bahkan mengklaim memiliki daftar lengkap nama mereka. Robby membongkar hal itu ke publik setelah ditangkap polisi karena pekerjaan haramnya itu. Ya, nama Robby Abbas kembali menghebohkan publik. Kita ingat bahwa dia sempat terkena kasus prostitusi, kali ini penyalahgunaan narkoba, Syafa. Dan untuk mengetahui kasus hukum terkait Robby Abbas, sudah bersama kami ada Yosefina Damaris di Mapolda Metro Jaya. Selamat siang, Yosi. Bagaimana perkembangan pemeriksaan Robby Abbas di Mapolda Metro Jaya? Ya, Syafa dan juga Bernadetta, untuk rilis ataupun keterangan pers terkait pengungkapan dan juga penangkapan Robby Abbas, mantan muncikari artis, atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika, rencananya akan digelar pukul 1 siang nanti di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Jadi untuk saat ini belum ada perkembangan terbaru. Yang jelas penangkapan terhadap Robby Abbas ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, yang menyebutkan bahwa penangkapan terhadap Robby Abbas dilakukan kemarin di salah satu hotel di kawasan Palmerah, Jakarta. Robby Abbas ditangkap seorang diri atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika, meskipun pada saat penangkapan memang tidak ada barang bukti berupa narkoba yang ditemukan, tapi dari hasil tes urin ini dinyatakan bahwa Robby Abbas ini positif amfetamin dan juga metamfetamin yang merupakan narkotika golongan 1. Kemudian nama Robby Abbas ini memang mencuat di publik karena ini kali kedua Robby Abbas harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Pada 2015 lalu Robby Abbas dinyatakan bersalah, divonis 1,4 tahun ataupun 1 tahun 4 bulan karena dugaan ataupun kasus prostitusi. Jadi bukan kasus narkotika tapi prostitusi. Saat itu Robby Abbas mengaku menjadi mucikari yang melibatkan sejumlah artis. Ia dinyatakan bebas pada Mei 2016, dan untuk kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menjerat dirinya kali ini memang informasinya penyidik dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya masih melakukan pemeriksaan terhadap Robby Abbas, dan kita akan tunggu terkait perkembangannya untuk rilis yang nantinya akan berlangsung kurang lebih sekitar 2 jam lagi. Syafa dan juga Bernadetta. Baik, kita tunggu bersama hasil rilis dari kasus Robby Abbas. Terima kasih atas laporan sementaranya, Yosefina. Pemirsa, Kades di Musirawas, Sumatera Selatan dituntut pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Tersangka mengakui menyalahgunakan dana bantuan COVID-19 senilai ratusan juta untuk bermain judi. Yang dilakukan Aksari sungguh tak terpuji. Kepala Desa Sukowarno di Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan ini dibekuk polisi karena menyalahgunakan dana bantuan COVID tahun anggaran 2020. Sebagai kepala desa pada bulan Mei 2020, ia telah menggunakan dana desa tahap 2 dan 3 senilai Rp187.200.000. Berasal dari dana desa yang ada 3 tahap, namun oleh pelaku ini yang diserahkan kepada warga yang berhak menerima hanya 1 kali. Tahap pertama, untuk tahap kedua dan tahap ketiga ini dilakukan Dari pengakuan tersangka, dana yang seharusnya menjadi bantuan bagi warga terdampak COVID-19 malah digunakan untuk berjudi dan main perempuan. Jadi dibuat untuk apa, Pak Kades?
Pokoknya habis untuk judi sama selingkuh. Judi dengan apa? Selingkuh. Oh, tinuan nggak salah ya? Judi apa itu? Jadi itu. Atas perbuatannya, penuntut umum Kejari Lubuk Linggau menjerat terdakwa dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun. Atau merujuk pada peraturan Presiden tentang penyalahgunaan dana COVID-19, terdakwa terancam pidana mati. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum terdakwa merasa tuntutan hukuman mati tidak pas dan berlebihan. Kalau menurut kami itu terlalu berlebihan. Itu kan cukup didakwa dengan undang-undang tindak pidana korupsi aja sudah cukup. Dan kerugian negara juga cuma 100 jutaan sekian ya. Selanjutnya, persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan perkara dan menghadirkan sedikitnya 40 saksi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan.